sebenarnya asal muasal dari mengapa harus meminta burden sharing, karena sektor fiskal itu kewalahan. Ya. Mengapa sektor fiskal itu kewalahan? Karena cara bernegara yang tidak beres. Ya. Jadi proses-proses pengambilan keputusan dan presiden minta ini minta itu sebenarnya banyak sekali keinginan-keinginan yang tidak bisa diukur dengan akal sehat, sehingga pengeluaran, peningkatan utang, ya, penjualan obligasi yang berlebihan, ya, dalam periode selama 6 tahun ini itu mengalami lonjakan yang besar dan kita tertimpa utang dan defisit primer yang luar biasa besar, terus-menerus. Zaman Soeharto sampai sekarang tidak terjadi defisit primer yang terus-menerus, baru sekarang terjadi. Apa artinya? Defisit primer itu kalau tanpa utang, ya, penerimaan kita tanpa utang tidak cukup untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan kita, ya, kebutuhan negara dengan APBN, sehingga harus berutang. Dan tidak hanya berutang, ya, untuk membayar utang pun harus berutang. Sehingga defisit kebutuhan kita kurang, plus nombor utang itu dengan berutang. Nah, dengan berutang itu menjadi besar. Jumlahnya berapa? Jumlahnya sekarang diputuskan oleh pemerintah, tidak dengan DPR karena DPR nggak punya hak budget, itu sebesar 1.530, itu sangat besar. Dan itu akan menimbulkan bencana pada periode-periode berikutnya. Dengan demikian, maka ditarik Bank Indonesia untuk ikut membiayai itu dengan mengobrak-abrik, pokoknya atur-atur saja. Ya, bunganya jadi 0, bunganya jadi rendah, ya, semau-maunya, ya, berbeda dengan pasar, seenak-enaknya. Dulu kan seenak-enaknya, oke, minta suku BI tolong bikin KLBI bunganya 5% di bawah bunga pasar. Silahkan untuk mengembangkan perkebunan industri, ya, dibangunlah perkebunan yang sangat besar, ya, 100.000 hektar, ya. Nanti dibangunlah 10.000 atau 20.000 hektar, menterinya disuruh keliling-keliling, sisanya dimasukkan lagi ke bank. Dan selisih 5% dari kredit 100.000 hektar itulah yang diambil sebagai pemburu rente masuk kantongnya. Nah, diserahkan kepada pejabatnya, ya, yang membuat kebijakan. Ini mega korupsi besar. Dan niat untuk melakukan itu sama dengan niat seperti dulu, ya. Ini bukan korupsi yang ditangkap 500 juta seperti di KPK. Ini mega korupsi besar yang harus diperhatikan, di mana kecelakaan di fiskal mau diseret sektor moneternya. Dan ini tidak pantas ada kebijakan seperti ini. Mengapa terjadi? Karena digubrak-gubrak oleh presidennya supaya expenditure terus, ya, sebesar-besarnya. Oke, kalau dilihat sebenarnya apa yang harus dilakukan? Karena kan ini sudah panjang nih namanya defisit fiskal, kemudian kalau saya tanya selamatkan fiskal SRI itu seperti apa? Atau mungkin sistem reformasi keuangan yang harus ada di Indonesia seperti apa? Nggak ada, jangan nyentuh keuangan. Keuangan kan sudah dikendalikan, ya, nilai tukar sudah oke, ya, inflasi sudah oke selama 20 tahun terakhir ini, ya. Tidak hanya itu, krisis dunia 2008 di mana negara-negara lain hancur seperti Amerika, ya, itu Indonesia nggak apa-apa karena sektor keuangan kita, ya, sektor moneter kita terjaga dengan sistem yang sudah dipelajari cukup lama, ya. Saya ikut terlibat di Undang-Undang BI, ya, dan itu juga mengambil pola Jerman. Banyak ahli-ahli luar Jerman yang memberikan masukan pada masa Habibie pada ya, waktu itu mulai awal-awalnya. Dan itu menghasilkan satu kinerja yang bagus. Yang tidak bagus fiskal. Apa yang dilakukan fiskalnya beresin, nggak boleh ngawur.